Amin.
Puasa itu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu namanya puasa. Puasa itu ada namanya puasa sunnah dan ada puasa wajib. Yang membedakan adalah niat. Kalau niat puasa wajib itu dilakukan mulai dulu syamsi sore atau terbenamnya matahari sampai turun fajri. Turunnya fajar pada sotik itu ada namanya fajar sotik, ada namanya fajar kan, ada yang fajar sotik, sotik tanggalnya. Terus puasa itu ada namanya syarat, yaitu syarat wajib seseorang melakukan puasa. Syarat yang pertama harus Islam. Kalau tidak Islam, tidak wajib puasa. Bukan kok enak orang non-muslim, bukan. Dengan bukti apa? Dalam Al-Quran itu ada keterangan bab sholat masalah aku fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Di neraka itu ada orang yang tidak masuk orang itu masuk neraka
Nah, ditanya temannya, kenapa kamu mau dilarang masalah kakun fisakor? Oh, ulam naku minal, karena saya tidak sholat. Ini membuktikan bahwa non muslim itu di akhirat tetap ada tuntutan dia wajib melakukan puasa, tapi di akhirat tidak, apa di dunia tidak. Kenapa? Karena syarat sah atau syarat wajib orang melakukan puasa itu harus puasa. Yang nomor 2 balik. Kalau belum balik tidak wajib. Kalau belum balik tidak wajib. Yang nomor 3 berakal. Kalau orang yang berakal wajib puasa. Kalau ini tidak berpuasa, gila saja ya. Karena syarat wajibnya itu harus berakal. Yang nomor 4 mampu untuk melakukan berpuasa. Mampu melakukan berpuasa. Kalau tidak mampu, ya tidak usah puasa. Ya sekarang itu yang kebanyakan itu orang yang rata-rata tidak mampu, tapi malamnya sudah ada niatan tidak berpuasa. Contoh orang yang bekerja keras, itu kalau memang dia itu bekerja keras, itu caranya dia tidak mendapatkan dunia itu malamnya tetap melakukan sahur dan niat puasa. Kalau dia sudah ada niatan besok saya tidak puasa, maka itu dosa sekaligus wajib nanti pada puasa. Berbeda kalau memang besok itu bekerja keras yang mestinya dia tidak mampu untuk berpuasa, ternyata dia tetap niat puasa dan tetap sahur, maka dia itu nanti hanya kodok saja ketika dia tidak puasa besoknya. Karena apa? Karena tadi perbedaannya itu tadi itu kodoknya tetap, bedanya mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan dosa. Adapun fardunya puasa, itu satu niat, harus ada niat. Niat itu bebas, boleh berbahasa Arab dan boleh selain Arab. Piye bahasa Arab nawa itu Ramadan dari Fadisari Ramadan. Yang betul itu kalau menurut susunan apa itu gramatika Arab itu yang betul Ramadhani hadis bukan Ramadhana hadis sanati, karena itu dimudahkan kepada lafaz hadis. Kalau Ramadan itu sebelum sore, ya sebelum sore itu kalau dimudahkan itu sudah menjadi sore bukan Ramadan. Ya, yang betul itu nawa itu Somabuddin an adari fadijati Ramadhani hadis. Ramadhani dimudahkan kepada lafaz hadis. Berbeda kalau Ramadan saja, bukan dimudahkan maka Ramadan. Berhubung ini Ramadan tahun ini, maka yang betul sesuai gramatika Arab itu Ramadhani hadis sanati. Tapi itu membatalkan puasa apa kira-kira? Tidak, itu tidak mempengaruhi batal dan tidaknya puasa. Karena itu hanya sebagai gramatika Arab saja. Jadi membenarkan saja. Yang nomor 2 adalah mencegah agar tidak melakukan makan dan minum boleh. Yang nomor 3 melakukan hubungan suami istri tidak boleh. Yang nomor 4 bersengaja atau sengaja muntah. Kalau muntah sendiri nggak apa-apa. Kalau disengaja pokoknya membatalkan puasa. Sekarang kita membahas tentang perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah apapun perkara yang sampai ke dalam lewat lubang terbuka. Contohnya telinga, terus anus, terus mulut, hidung. Ini ada lubang terbuka. Apapun perkara yang yang lewatnya lubang terbuka sampai ke dalam, itulah perkara yang membatalkan puasa.
obat yang dimasukkan ke dalam salah satu ubun atau gugur, anus atau alat kelamin. Seperti apa? Obat mikrolat. Ya, mikrolat itu kalau pas puasa kok dimasukkan itu maka membatalkan puasa. Yang nomor 3, sengaja muntah. Sengaja muntah. Tidak pengen muntah tapi terus pengen muntah. Nah sekarang mau masuk angin membatalkan puasa enggak? Tidak. Kalau masuk angin itu kan tidak disengaja, itu langsung keluar maka tidak membatalkan puasa. Muntah itu hukumnya najis atau tidak? Muntah itu najis atau tidak? Najis karena apapun yang keluar dari perut itu keluar maka hukumnya najis. Kalau najis dikemoni, berumur, ya mulutnya tidak najis. Ada lagi yaitu perkara yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Selanjutnya adalah al-inzal bil mubasyarah, yaitu keluarnya sperma dengan ada unsur bersentuhan, ada bersentuhan. Kalau tidak bersentuhan kok keluar maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Sekarang umpama ada orang tidur keluar mimpi keluar membatalkan puasa tidak? Tidak membatalkan karena itu mimpi tidak ada bersentuhan langsung maka itu tidak membatalkan puasa. Head itu juga membatalkan puasa. Yang apa itu kalau perempuan itu agak susah ya, kadang mulai jam apa itu jam 4 atau jam 4 puasa, ternyata jam 5 sore kurang 1 jam atau setengah jam ternyata dia head, maka sekaligus itu batal. Ketika batal maka nanti wajib qada puasa. Kadang itu kalau orang perempuan itu yaitu tidak itu kalau keluarnya itu macam ini. Yang nomor seterusnya nifas. Nifas itu keluar darah yang setelah melahirkan. Setelah melahirkan ternyata keluar darah nifas maka puasanya batal. Junun edan atau apa? Gila. Gila itu termasuk salah satu perkara yang membatalkan puasa. Contohnya umpama ada orang puasa ternyata jam 12 siang dia gila, maka itu membatalkan puasa. Yang terakhir adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Ya jangan itu ketika ada orang puasa ternyata dia murtad maka sekaligus itu maka puasanya adalah batal. Itu adalah penjelasan tentang masalah puasa, baik itu syarat wajib puasa, fardu puasa dan perkara yang membatalkan puasa. Ada yang tanya? Saya Pak. Ya, tanya saya. Izin bertanya, bagaimana hukum suntik pada bulan puasa? Ya. Bagaimana hukum suntik ketika bulan puasa? Suntik itu adalah memasukkan sesuatu tapi bukan pada lubang yang terbuka. Pada lubang yang terbuka. Tadi yang membatalkan adalah masuknya sesuatu perkara yang lewat lubang terbuka secara sengaja. Kalau masalah suntik ini kira-kira masuk ke lubang terbuka apa tidak? Tidak. Masuknya itu dimasukkan lewat koridor. Maka bisa diambil kesimpulan suntik hukumnya tidak membatalkan puasa. Paham ya? Ada lagi? Ya. Apa hukum hubungan suami istri pada bulan puasa? Apa hukum hubungan suami istri pada bulan puasa? Perlu kita pahami bulan puasa itu ada
Kalau memang hubungan suami istrinya itu bukan ketika puasa, maka tidak batal puasa. Tidak ketika puasa berarti mulai dari samsi, yaitu terbenamnya matahari sampai munculnya fajar sore. Berarti kalau hubungannya itu mulai itu, maka tidak batal. Sekarang mempuasnya serah, kita serah. Tapi kalau melakukan hubungan suami istri, kok ternyata dilakukan mulai turun fajr munculnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka membatalkan puasa. Kalau disengaja itu membatalkan puasa sekaligus nanti membayar kafarahnya berat. Kalau memang dia itu melakukannya tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Itu makanya hukum melakukan hubungan suami istri di waktu puasa, maka wajib puasanya itu batal. Dan nanti setelah puasa Ramadan wajib diqadha. Tapi ada kafarah dan tidaknya itu khusus bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah tidak apa-apa. Contoh, kok ternyata puasa Kamis, Senin Kamis, ternyata di siang hari kepingin, maka ternyata dia melakukan hubungan suami istri, batal puasanya, tapi tidak wajib membayar kafarah. Itu yang membedakan membayar kafarah dan tidaknya. Paham? Ada lagi? Ya. Bagaimana hukum mencicipi makanan ketika puasa? Lagi-lagi itu ada namanya perkara yang membatalkan puasa itu apapun yang masuk ke dalam lewat lubang yang terbuka. Dalam itu berarti mulai tenggorokan sini sampai ke perut. Berarti hukum mencicipinya itu tidak membatalkan dengan syarat apabila tidak ditelan. Apabila tidak ditelan, bagaimana caranya? Dicicipi terus dikeluarkan lagi, jangan sampai ditelan. Kalau ditelan maka hukumnya membatalkan puasa. Kalau hanya dicicipi tidak apa-apa. Yang membatalkan itu dicicipi sekaligus goiman ekonomi. Kalau hanya mencicipi terus dikeluarkan lagi tidak membatalkan puasa. Itulah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Berarti hukum suntik hubungan suami istri dan mencicipi makanan ini sudah saya jelaskan bahwa kalau suntik itu tidak batal. Yang kedua, kalau hubungan suami istri itu dilihat kalau hubungan suami istrinya itu pada siang hari atau ketika puasa maka hukumnya batal. Kalau mencicipi makanan tidak batal dengan syarat apa? Tidak ditelan. Kalau ditelan maka hukumnya membatalkan puasa. Paham semua ya? Paham. Sekarang sudah diskusi Pak. The sound you hold you, don't leave me out here dancing alone. You can't make up your mind. Please don't waste my time. I'm not trying to rewind. I wish our hearts could come together as one. The shawty inside. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.